Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Mustarim, spesialis anak konsultan Master of Science Medicine. Saya akan mengucapkan CV singkat dari moderator. Dr. Mustarim, spesialis anak konsultan Master of Science in Medicine, meraih gelar dokter umum, magister biomedik, dan spesialis anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Beliau meraih gelar konsultan neonatologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan S3 Biomedik dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saat ini beliau merupakan Kepala Bagian Anak Fakultas Kedokteran Universitas Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, dan juga Kepala Divisi Neonatologi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Beliau merupakan pengurus pusat IDAI dan pernah menjabat sebagai Ketua IDAI Jambi. Kepada Dr. Mustarim, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Jelas, Dokter. Jelas ya. Baik, terima kasih pada pembawa acara dan panitia pada siang hari ini. Berbahagia sekali bisa diberi kesempatan menjadi moderator dalam sebuah topik yang sangat menarik. Don't miss pediatric problem in daily practice. Dan saya sangat senang karena menjadi moderator dua pembicara yang sangat handal ini, dan dua-duanya cukup saya kenal baik. Ini Dr. Agustini Utari, teman sekolah saya dari S1 sampai spesialis anak, bahkan SP2 ya. Kemudian Dr. Wulandari SPAK merupakan guru kami dalam radiologi atau pencitraan pada neonatus ya. Baik, pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, kami akan mempersilakan pada Dr. Agustini Utari yang akan menyampaikan tema tentang hypothyroid screening important to achieve the gold generation. Mohon CV-nya ya. Kalau nggak tayang mungkin yang saya hafal saja ya. Saya ingat beliau lulus FK Undip ya, seangkatan dengan saya tahun 1997, kemudian spesialis anak 2007 di FK Undip. S2-nya beliau berkesempatan belajar jauh ya di Amerika 2009, dan spesialis anak konsultan di FKUI 2015, dan S3 di FK Undip ya 2018. Beliau sehari-hari adalah staf pengajar ilmu kesehatan anak di FK Undip Rumah Sakit Dr. Karyadi. Baik, kepada Dr. Agustini Utari, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Dr. Mustarim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada Ketua ID, Ketua IDAI, Ketua UKK Endokrin, dan seluruh panitia yang telah memberi kesempatan pada saya untuk sharing pengalaman ya. Ini mungkin sharing tentang hipotiroid. Dan terima kasih khususnya kepada moderator ini, Dr. Mustarim, teman dari S1 ya sampai sekarang. Dan mungkin ini sudah sering kita mendengar tentang screening hipotiroid kongenital, tetapi mungkin kita kembali refreshing tentang apa sih pentingnya screening hipotiroid kongenital untuk mencapai generasi emas ini ya. Apakah slide saya sudah cukup terlihat? Itu sudah terlihat ya? Oke, jadi ya, topik kita hari ini adalah hypothyroid screening important to achieve the gold generation. Dan saat ini mungkin kita juga sudah tahu ya bahwa pemerintah sedang berusaha ya, Kementerian Kesehatan, untuk meningkatkan cakupan screening hipotiroid kongenital, karena hingga saat ini belum mencapai 5% ya dari populasi kita dilakukan screening. Nah, sebelum kita bicara screening, kita bicara dulu tentang hipotiroid kongenital.
Ini adalah suatu kelainan yang ditandai dengan berkurangnya atau tidak adanya hormon tiroid ya sejak lahir. Dan ini merupakan yang penting adalah merupakan salah satu penyebab utama disabilitas intelektual yang bisa dicegah. Ya, kita mengenal berbagai disabilitas intelektual yang tidak bisa kita cegah, tetapi ini bisa kita cegah. Jadi ini sangat penting. Dan secara umum prevalensi di dunia itu sekitar 1.500 sampai 4.000 di daerah yang kecukupan yodium ya. Jadi kalau kekurangan yodium ini cakupannya bisa lebih tinggi. Nah, mengingat peran hormon tiroid di tubuh kita. Peran hormon tiroid itu banyak meskipun kadang-kadang pasien bertanya kelenjarnya di sini gitu ya, kelenjarnya hanya kelenjar gondok, tapi perannya di mana? Perannya banyak, antara lain membantu pengaturan suhu tubuh kita, memelihara sistem jantung dan pembuluh darah, bagaimana pencernaan ya, saluran cerna usus bergerak, menjamin nafsu makan ya, merangsang pertumbuhan tulang, gigi, otot, itu termasuk peran-peran hormon tiroid yang penting. Namun ada yang sangat penting ini, yaitu bagaimana peran hormon tiroid di otak. Di intrauterin, hormon tiroid ini sudah berperan ya untuk migrasi sel, pembentukan lapisan korteks, diferensiasi sel neuron dan glia. Dan pasca lahir, hormon tiroid ini juga mengatur ekspresi molekul tertentu ya, juga mempengaruhi mielinisasi, di mana hal ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap kognitif. Nah, hormon tiroid ini kalau kita ingat lagi bekerja sebetulnya melalui suatu aksis di tubuh kita, aksis hipotalamus hipofise tiroid atau hipotalamus pituitary tiroid. Di hipotalamus itu dihasilkan TRH ya, yang kemudian merangsang tiroid, merangsang hipofise anterior untuk menghasilkan tiroid stimulating hormone. Nah, tiroid stimulating hormone ini kemudian akan merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid, yaitu T4 yang nanti akan diubah dalam bentuk aktif yaitu T3. Ya, dan mekanisme inilah yang mungkin akan menjadi dasar penting kita untuk melakukan diagnosis ya, baik untuk screening maupun diagnosis hipotiroid kongenital. Jadi kalau kelainannya ada di kelenjar tiroid, maka itu kita sebut hipotiroid primer. Dan ini bisa ditandai dengan tentunya berkurangnya hormon tiroid ya. Jadi kalau kita lihat T4 atau free T4 ya, rendah. Tapi karena ada feedback mekanisme ke hipotalamus dan hipofise, maka yang akan terlihat juga di laboratorium adalah TSH yang meningkat. Ya, meningkat karena kurang TSH akan ditingkatkan oleh tubuh agar lebih merangsang lagi ya kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon yang cukup. Sementara kalau hipotiroid yang kelainannya itu di sentral ya, di hipotalamus atau hipofise, maka TSH-nya akan rendah atau normal ya. Biasanya rendah sehingga hormon tiroidnya juga akan ikut rendah. Nah, itu perbedaan utamanya. Nah, pada screening nanti kita akan menggunakan TSH ya. Jadi tentunya yang banyak terscreening nanti hipotiroid primer ini karena TSH yang meningkat. Nah, penyebab hipotiroid kongenital pada dasarnya ada yang permanen dan ada yang transien. Sebetulnya yang terbanyak itu adalah kelainan ini bersifat sporadik ya, artinya bisa terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja, dan terbanyak adalah disgenesis tiroid yang meliputi lebih dari 85% penyebabnya. Ada agenesis, hipoplasia maupun tiroid ektopik. Dan kemudian ada yang permanen juga adalah dishormogenesis. Jadi kalau kita lihat sepertinya volume tiroidnya normal gitu ya, tetapi ini terjadi defek ya pada trapping iodide, pada organifikasi dan sebagainya sehingga hormon tiroidnya akan rendah dan ini kebanyakan disebabkan karena mutasi genetik. Kemudian ada yang permanen juga jika ada disfungsi hipotalamus pituitary ya, misalnya ada kelainan di hipotalamus atau pituitary yang memang misalnya ya contohnya ada pasien dengan empty sella yang memang tidak ada hipofisenya ya, mau tidak mau akan permanen ya. Kemudian resistensi terhadap hormon tiroid. Sedangkan yang transien yang bersifat sementara ya, ini kalau yang transien ini nanti terkait dengan terapi, mungkin tidak harus seumur hidup. Kalau permanen ini kebanyakan harus seumur hidup. Sementara yang transien misalnya defisiensi yodium ya, iatrogenik akibat paparan intrauterin misalnya ya, obat-obat anti tiroid, yodium ya. Kemudian ada juga imaturitas aksis hipotalamus ya, ini yang sering ini ya. Kalau kita rajin men-screening bayi-bayi prematur ini, akhir-akhir ini saya lihat sering ya di screening bayi prematur itu
angka kejadian hipotiroidnya cukup tinggi ya, karena memang imaturitas aksis ini sehingga belum bisa bekerja dengan baik. Dan manifestasi klinis pada saat lahir 95% itu sayangnya bayi dengan hipotiroid kongenital itu tidak memperlihatkan gejala. Ini yang menjadi pokok permasalahan kita sebetulnya ya. Kalau misalnya bayi lahir kuning, oh kelihatan kuning ya. Bayi lahir misalnya biru, oh mungkin ini ada kelainan jantung kelihatan. Tapi ini kadang-kadang merupakan bayi yang sehat-sehat saja, tidak ada keluhan ya. Kalaupun ada gejala mungkin kita tidak menyadari karena sangat samar dan tidak khas. Nah, manifestasi klinis biasanya terjadi ya mulai 2 minggu itu yang kelihatan adalah prolonged jaundice. Jadi kalau kita menemukan bayi kuning kok tidak habis-habis ini kuningnya ya tidak segera membaik ya, ini harus kita cek ya, salah satunya apakah ada hipotiroid kongenital. Kemudian ada edema pada palpebra tangan dan kaki ya. Atau poor feeding ya karena dia hipotonia ya biasanya ya. Kemudian hipotermi. Bayinya hipotermi terus ya, abdomennya mulai kelihatan membonjol dan fontanelnya harus kita raba biasanya melebar. Nanti setelah 1 bulan makin parah ya, gejalanya mungkin makin, kalau kita sadari akan terlihat mulai ada kutis mamurata ya, gagal tumbuh, kemudian dia tidak bisa mengisap dengan baik, mulailah terjadi konstipasi, anak tidak tampak aktif. Ya setelah 3 bulan akan lebih kelihatan lagi karena mungkin anak sudah mulai kelihatan makroglosia ya. Tadinya tidak makroglosia kok jadi makroglosia. Hernia umbilikalis, mixed edema ya, keterlambatan perkembangan. Ya kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa ini hipotiroid, tapi mungkin menyadari oh ini kok ada konstipasi terus ya. Mungkin kita bisa mengira oh ini jangan-jangan Hirschsprung. Ternyata bukan ya, bisa saja itu suatu hipotiroid kongenital. Dan ini adalah gambaran klinis ya, ini salah satu mungkin gambar yang sangat viral di mana-mana. Ini salah satu dari salah satu jurnal ya. Ini anak ini ya kelihatan sekali bahwa ini adalah hipotiroid sekitar 3 bulan 4 bulan ya umurnya. Jadi sudah mulai kelihatan kalau kita lihat ya makroglosia di sini ya. Kemudian kita lihat ada hernia umbilikalis yang sangat menonjol. Anak ini juga tampak hipotoni dan anak ini kelihatan kutis mamurata. Ya. Ini juga salah satu publikasi ya di Journal of Rare Disease. Ini juga digambarkan kalau terlambat itu salah satunya anaknya menjadi seperti ini ya. Ini kalau zaman sekarang mungkin orang langsung oh ini dysmorphic gitu ya. Karena terjadi apa? Terjadi makroglosia ini ya kelihatan ya semuanya. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengobati atau kita tidak menemukan? Ini adalah salah satu penelitian ya oleh guru saya, Prof. Aman Pulungan. Di sini diteliti di RSCM ya, ada pasien yang didiagnosis tanpa melalui screening. Jadi ini di era sebelum screening kongenital itu hipotiroid kongenital dilakukan. Dan di sini tampak ternyata dari pasien-pasien ini EQ normal tuh hanya sekitar 16%, ya lebih dari 16%. Karena di sini kita lihat hampir semua pasien itu didiagnosis lebih dari 1 bulan, dan sehingga pasien ini kemudian mengalami gangguan perkembangan ya, yang paling menonjol di sini gangguan perkembangan itu 96%. Ya, jadi keluhan utama itu gangguan perkembangan, kemudian gangguan makan ya, mungkin karena hipotonia dia makannya tidak terlalu bagus. Sehingga kita kemudian kembali meretrospeksi diri gitu ya, apakah memang benar kita harus segera melakukan hipotiroid screening ini ya. Kalau kita lihat insiden di hipotiroid di dunia itu kan sekitar 1:1.500 sampai 4.000 gitu ya. Di Indonesia insiden ini kita belum bisa menetapkan, tapi dari berbagai penelitian ya di beberapa daerah dan di Kemenkes itu ya sekitar antara 1:2.000 sampai 3.000-an ya. Padahal jumlah penduduk Indonesia atau kita perkirakan kan 270 juta jiwa dengan angka kelahiran yang cukup tinggi ya 1,49% per tahun, maka kita sekitar ada lebih dari 4 juta kelahiran per tahun. Kalau kita anggap 3.000-an saja, maka diperkirakan akan ada lebih dari 1.300 kasus baru hipotiroid kongenital setiap tahunnya. Ya, jadi ini adalah tugas kita bagaimana 1.300 ini tertangkap.
Nah, ini satu-satunya jalan mestinya melalui screening, karena kalau kita tertangkapnya terlambat, ya hasilnya yang seperti tadi, ya, anak sudah tidak bisa kita perbaiki, ya. Andaikan perbaikan motorik berhasil dilakukan, tapi perbaikan IQ akan sangat sulit. Nah, sementara kita di Indonesia, saat ini kita tidak hanya menurunkan angka kematian bayi, ya, sasarannya, tapi kita juga ingin generasi yang sehat dan berkualitas, ya, untuk mencapai tumbuh kembang optimal, ya, mencapai generasi emas Indonesia. Dan ini mungkin salah satu yang bisa membantu adalah screening hipotiroid kongenital. Kenapa kita harus melakukan screening? Ya, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui gejala sedini mungkin sebelum gejala klinis itu muncul, ya. Dan kita harus segera melakukan terapi, ya. Ini jadi tujuannya itu terapi atau intervensi lebih dini bayi-bayi pengidap ini, sehingga bayi-bayi ini bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Selain itu tentunya menurunkan pembiayaan, ya, akibat penyakit yang akan terjadi. Jadi kalau kita bisa membayangkan 1.300 kita hanya menangkap misalnya 100, maka masih ada sisa 1.200 anak yang nantinya mungkin membutuhkan sekolah luar biasa, ya, akan menjadi anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga dengan kita melakukan screening, kita akan menurunkan pembiayaan masing-masing anak dan keluarga ini, dan juga tentunya di dalam masyarakat nantinya. Nah, mengapa harus dilakukan? Ya karena tadi tidak ada gejala, ya, masa asimptomatiknya cukup panjang dan prevalensinya tinggi. Ini termasuk, ya, di seluruh dunia melakukan newborn screening untuk hipotiroid kongenital ini selalu menjadi awal screening bayi baru lahir di seluruh dunia, ya. Kalau di Amerika, Eropa itu 100% coverage, ya, hampir semua, ya. Di Asia kita termasuk yang paling rendah juga coverage-nya, sehingga ini harus menjadi perhatian kita juga. Mungkin kita harus lebih mendorong untuk melakukan newborn screening ini. Dan prevalensi yang besar ini juga dengan dampak yang tinggi, ya, dampak yang besar terhadap kesehatan. Bagaimana ini membandingkan pasien yang dengan screening dan pasien yang terlambat diobati? Ini ada berbagai penelitian, ya, yang dilakukan. Salah satunya adalah di zaman sebelum screening, ya. Kalau kita mencari jurnal-jurnal yang cerita terlambat screening itu sebetulnya sudah sulit sekali, karena itu banyak dilakukan di zaman dahulu kala. Sementara di tempat kita belum melakukan universal, ya, yang semua bayi baru lahir dilakukan. Kalau ketika penelitian ini dilakukan di sana oleh Weber dan kawan-kawan, ternyata diketahui bahwa hipotiroid kongenital itu menyebabkan minimal brain damage, dan anak-anak yang didiagnosis melalui secara klinis, ya, itu 80% itu global IQ-nya itu hanya 77, ya, jadi dia borderline. Sementara yang didiagnosis melalui screening, 47% didiagnosis melalui screening itu global IQ-nya bisa mencapai 110, yang artinya ini bisa menjadi dokter. Ya, dan di era pra-screening, diagnosis klinis dan terapi itu dimulai di usia 2-60 bulan, itu banyak mengalami masalah, ya, di situ, ya, ada gangguan motorik, kesulitan belajar, gangguan tingkah laku, dan sebagainya. Dan ini adalah satu penelitian, ya, secara kohort di Jerman, dengan median usia 18 tahun. Anak diobati levotiroxin sejak awal, ya, melalui screening, dan tidak ada perbedaan bermakna, ya, dari skor neurokognitif dibandingkan anak yang sehat. Jadi secara umum antara pasien dan kontrol itu ternyata tidak ada perbedaan bermakna, dan artinya screening ini cukup berhasil, ya, membuat anak-anak ini tidak mengalami gangguan kognitif. Nah, ini ada penelitian lain di Iran, ya, mungkin di Iran, ya, kalau Jerman tadi di negara yang sangat maju, ini di Iran diteliti, ya, anak-anak yang didiagnosis melalui screening bayi baru lahir dan diobati kurang dari 1 bulan. Terus compliance-nya itu diikuti, ya, ketaatannya diikuti sampai 5 tahun. Ternyata anak dengan hipotiroid kongenital mempunyai kemampuan kognitif yang setara, ya, dengan anak sehat. Kita lihat hampir memang ada perbedaan bermakna, tetapi dia tetap normal range-nya. Jadi range-nya itu tetap range IQ yang normal, meskipun di sini dikatakan terdapat perbedaan bermakna, tapi tidak terlalu jauh. Dan bagaimana di Indonesia, kita melihat sebetulnya pemerintah telah berusaha, ya, dengan melakukan
sudah membuat ya ini Kemenkes ya buku-buku pedoman untuk screening hipotiroid kongenital dan didukung dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 78 tahun 2014 tentang screening hipotiroid kongenital. Jadi sebetulnya direkomendasikan ya saat itu ya. Kita berharap ini nantinya diwajibkan ya. Dan kapan harus dilakukan screening ini? Idealnya screening ini dilakukan 48 sampai 72 jam pertama kehidupan. Kenapa kita nggak 24 jam saja ya, langsung lahir langsung di screening? Yang jadi masalah adalah pada 24 jam pertama kehidupan itu terjadi lonjakan TSH. Dan lonjakan TSH ini akan menyebabkan terjadinya false positif yang banyak ya. Sehingga mungkin nanti orang malah bingung karena terlalu banyak yang di-recall ya, dipanggil kembali untuk dicek. Nah, caranya adalah kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan kertas saring dan yang dicek adalah kadar TSH. Nah, kita melihat seperti ini kira-kira pemeriksaannya. Jadi kita melihatnya itu di tumit bayi ya, biasanya seperti lateral tumit bayi, kemudian kita teteskan ini di kertas saring. Ya. Dan kemudian dicek, dikirim ke laboratorium, dicek. Nah, alurnya biasanya kita memberikan inform consent ke orang tua ya, pengambilan spesimen, kemudian kirim ke laboratorium, kemudian penyampaian hasil. Biasanya yang positif ini disampaikan lebih cepat. Karena apa? Karena setelah positif itu harus kita recall dan dilakukan konfirmasi diagnosis. Konfirmasi itu menggunakan serum. Ya, jadi kalau tadi menggunakan kertas saring, bayi ditusuk tumitnya menggunakan diteteskan di kertas saring. Nanti kalau kertas saring di ini TSH-nya lebih dari 20, kita katakan itu positif, maka bayi dipanggil kembali. Kemudian bayi dicek ulang dengan menggunakan tes konfirmasi. Ya, ini kami ambil dari PPK endokrin anak. Jadi kalau TSH-nya lebih dari 20, lakukan konfirmasi dulu sebelum kita melakukan terapi. Nanti kalau kita lihat dalam tes konfirmasi itu TSH-nya tampak meningkat dan FT4-nya itu menurun, ya kurang dari normal, maka segera berikan pengobatan dengan menggunakan levotiroxin. Ya, tapi kalau ragu-ragu ya, misalnya T4-nya rendah tapi agak meragukan, mungkin bisa konsul dulu ya dengan konsul ke endokrin anak ya. Atau ini kalau hipotiroidnya sentral, tapi kalau melalui screening ini hipotiroid kalau melalui newborn screening yang TSH memang hipotiroid sentral ini sebetulnya mungkin tidak akan tertangkap karena TSH yang tidak tinggi, tetapi hipotiroid sentral ini angka kejadiannya jauh lebih rendah ya, sekitar 1/100.000. Ya, mungkin akan tertangkap dengan keluhan lain. Nah, apa yang harus dilakukan petugas kesehatan ya jika menemui bayi positif hipotiroid kongenital dari kertas saring? Kita harus melakukan reanamnesis ya, pemeriksaan fisik ya, atau kita lihat manifestasi klinisnya. Kemudian kita pemeriksaan TSHS atau TSH dan T4 atau T4 serum, kemudian kita rujuk ya ke dokter anak untuk mendapatkan pengobatan. Nah, tata laksananya tujuan terapinya antara lain adalah mengembalikan fungsi metabolisme esensial, mengoptimalisasi tumbuh kembang ya, dan mengembalikan tingkat maturasi biologis. Dan ini kapan kita harus mulai terapi? Kalau menurut penelitian ternyata di sini dikatakan perbedaan bermakna pada anak yang diobati kurang dari 1 bulan dan lebih dari 1 bulan ya dalam hal IQ. Jadi sebaiknya ya kita as soon as possible ya, sesegera mungkin. Nah, ini juga ya dari penelitian ini tampaknya makin 6 bulan saja IQ-nya sudah 54 ya. Lalu 54 itu artinya sudah pasti anak ini tidak bisa mengikuti sekolah yang biasa ya. Dan prognosis pada hipotiroid ini kita tergantung diagnosisnya dini atau tidak ya, terapi dini, kemudian berat ringannya dan kepatuhan berobat. Nah, kalau terlambat terdiagnosis, ini salah satu contoh kasus saja. Ini usia 10 bulan ya, datang dengan gambaran hipotiroid kongenital, tapi ini datang sebetulnya dengan grog-grog dan sesak ya, belum terdiagnosis, meskipun sudah masuk rumah sakit beberapa kali dan anak ini belum bisa tengkurap ya. Ternyata dari pemeriksaan antropometri ini juga yang penting ya, HAZ-nya -8. Jadi anak ini perawakan sangat pendek ya, tetapi bukan stunting, bukan karena malnutrisi. Karena kalau kita lihat ini bahkan gizinya baik ya, +4 tuh. Ya, jadi anak ini perawakan pendek yang hormonal nih biasanya. Dan dilihat ternyata TSH-nya sangat tinggi dengan VT4 yang sangat rendah. Dan dari USG tiroid didapatkan hipoplasia. Memang anak ini hipoplasia, namun kita lihat setelah pengobatan 6 bulan ya, anak tampak sudah bisa duduk ya, tidak tampak makroglosia dan hernia umbilikalis.
Namun bagaimana dengan EQ-nya? Kita belum tahu ya. Nah, mungkin yang terakhir sebagai ringkasan bahwa hipotiroid kongenital yang terlambat diobati itu bisa menyebabkan gangguan perkembangan, pertumbuhan, dan disabilitas intelektual. Dan screening hipotiroid kongenital ini merupakan satu-satunya cara ya untuk deteksi dini, sehingga kita bisa mewujudkan tumbuh kembang yang optimal. Yang terakhir, terima kasih untuk seluruh partisipan dan juga kepada teman-teman saya dari UKK Endokrin IDAI yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih.